Di video kali ini kita akan bahas tentang user experience design. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Kaisar Rizky Kurniawan. Di video kali ini kita akan bahas tentang user experience design. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dukung terus channel ini agar bisa lebih bermanfaat ke depannya. Kalian juga bisa turn on notification biar kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih, apa sih user experience design itu? Jadi kalau kita artiin berdasarkan kata-katanya nih ya, user experience design. User experience adalah pengalaman pengguna dan desain adalah sebuah perancangan. Dalam hal ini adalah perancangan produk digital. Jadi kalau boleh diartiin, user experience design adalah perancangan produk digital untuk menciptakan pengalaman pengguna yang relevan kayak gitu. Yang relevan bagaimana sih? Jadi yang relevan di sini maksudnya yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau target pengguna kita kayak gitu. Jadi user experience design itu sendiri nggak bisa sembarangan. Kita butuh data, kita butuh search siapa sih yang akan gunain produk ini, dan kita butuh juga masukan dari mereka. Apa sih yang mereka butuhin kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau di video sebelumnya gue udah bahas UI. UI apa sih UX? Mungkin sebagian kalian udah ada yang tahu kayak gitu ya. Jadi user experience itu adalah the whole produknya, nggak cuma tampilannya. Kalau UI kemarin kita udah bahas di video sebelumnya, UI itu terfokus kepada visual yang bisa kita lihat. Tapi kalau user experience lebih ke fungsionalnya. Dalam artian fungsional di sini, kalau kita punya rumah gitu ya, UX itu adalah fungsionalnya. Gimana kita ketika ngebuka jendela atau ngebuka pintunya, keadaan rumahnya, terus juga suasana di rumah itu, ambience-nya gimana, apakah panas atau suasananya itu menyenangkan. Nah, itu termasuk user experience-nya. Sedangkan UI-nya itu adalah warna rumah tersebut, bahan yang digunain untuk ngebuat rumah tersebut, sesuatu yang bisa kita lihat lah. Nah, itu termasuk UI-nya. Sedangkan pengalaman yang kita dapat dari di warna rumah itu, orang-orang yang tinggal di dalamnya, terus juga ketenangan yang kita dapat, itu adalah termasuk user experience. Jadi kalau bisa dibilang, UI itu adalah bagian dari UX. Nah, untuk menciptakan user experience yang baik, kita juga butuh user interface yang baik. Karena kalau misalnya user interface-nya sudah nggak bagus, kita nggak akan dapetin user experience yang baik, kayak gitu. Selanjutnya, kenapa UX design itu penting? Nah, untuk menciptakan produk yang bermanfaat atau sesuai kebutuhan pengguna atau relevan, kita nggak bisa sembarangan. Kita butuh ngerancang itu sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau diibaratkan rumah tadi, kita nggak bisa ngebuat rumah itu semau kita, karena kebutuhan orang yang akan tinggal di rumah itu berbeda-beda. Misalnya, ada keluarga yang cuma punya 2 anak, mereka mungkin cuma butuh 3 kamar atau 4 kamar. Tapi kalau misalnya ada keluarga yang punya 10 anak, mereka nggak bisa cuma 2 kamar, karena tiap anak mungkin butuh ruang privacy masing-masing. Untuk itu kita butuh merancang dulu nih, atau yang pertama cari tahu dulu siapa yang akan menempati rumah itu, keluarganya seperti apa, terus juga kebutuhannya gimana, lokasi rumahnya di mana. Nah, semua data itu kita butuhin untuk merancang produk tadi, dalam hal ini rumah. Nah, begitu juga kalau produk digital. Di produk digital kita juga harus tahu dulu nih siapa target pengguna kita, siapa yang akan gunain produk yang kita buat atau aplikasi yang kita buat. Untuk itu kita butuh yang namanya perancangan dan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh user kita tadi. Selanjutnya, gimana sih cara atau proses untuk ngedesain produk digital? Kenapa sih untuk ngedesain itu butuh proses? Karena kalau kita lihat
desain itu kan problem solving ya. Jadi desain itu adalah si user punya masalah nih. Nah, kita sebagai desainer harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di tengah-tengah antara masalah dan solusi itu kita nggak bisa simsalabim gitu ya. Kita nggak bisa jadi pesulap. Jadi kita butuh proses. Nah, apa aja sih yang harus kita lakuin atau caranya gimana, prosesnya gimana? Jadi ada satu proses yang namanya design thinking. Apa itu design thinking? Di awal tadi kita udah nyebutin bahwa untuk ngebuat satu produk, kita butuh yang namanya data. Terus kita butuh yang namanya tahu siapa pengguna kita. Nah, design thinking sendiri adalah sebuah proses berulang yang digunakan untuk memahami kebutuhan user, menentang asumsi kita, sehingga kita bisa menciptakan sebuah produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan user dan dapat menjadi solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tapi kenapa design thinking? Karena pada penerapannya itu dapat mempermudah kita atau dapat membuat kita menemukan solusi yang out of the box berdasarkan data yang sudah kita dapat tadi. Nah, selanjutnya gimana sih caranya atau gimana sih tahapannya? Jadi di design thinking ini ada 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideation, prototype, dan test. Yang pertama, empathize. Empathize ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Kita bisa ngerasain nih, apa sih masalah yang dihadapin pengguna. Nah, di fase empathize ini, kita menggali informasi atau insight sebanyak-banyaknya. Misalnya kayak tadi, siapa penggunanya, kerjanya ngapain, terus juga kebutuhannya seperti apa, masalahnya apa, kayak gitu. Nah, dari situ kita juga bisa menggali informasi-informasi yang tersirat, bukan hanya informasi yang secara gamblang dibilangin oleh penggunanya atau orang yang punya masalah tadi. Ya, mungkin mereka nggak tahu bahwa mereka sebenarnya punya masalah itu, tapi kita harus bisa menempatkan diri kita ke posisi mereka, kayak gitu. Selanjutnya ada fase yang namanya define. Nah, di tahap ini kita menganalisa data yang udah kita dapat tadi. Kemudian dari informasi-informasi itu kita akan men-synthesize atau menggali dari informasi tadi sebenarnya masalah apa sih yang dia alami oleh user. Nah, masalah itu tadi kita tulis dulu nih dalam bentuk problem statement. Misalnya user kesulitan melakukan proses login karena tahapannya sulit, kayak gitu. Nah, setelah itu dari beberapa problem statement yang sudah kita dapat tadi, kita bisa ke proses ideation, atau kita bisa ngegali lagi, kita bisa ngelakuin research lagi. Tapi kalau dirasa udah cukup, wah kita udah ketemu nih masalahnya, nah bisa kita lanjutin ke fase selanjutnya. Nah, di tahapan ideation ini, kita dapat nulis sebanyak-banyaknya ide kita apa, tanpa dibatasi, kayak gitu. Karena kadang-kadang kita tuh dapat ide yang dirasa nggak mungkin, terus nggak kita tulis. Nah, jangan gitu. Jadi di proses ideation ini kita akan mengemukakan ide yang kita dapat sebanyak-banyaknya berdasarkan data dan informasi yang sudah kita peroleh tadi di 2 fase sebelumnya. Nah, nanti setelah kita temuin beberapa ide tadi, kita tentuin dulu ide mana yang bisa kita execute atau yang bisa kita terapin nih untuk menyelesaikan masalah user. Dari situ kita baru ngebuat prototype. Nah, prototype ini apa? Prototype ini adalah pembuatan produk versi murahnya, atau bisa jadi kalau dalam produk digital itu fitur spesifiknya, misalnya proses login. Nah, bisa jadi kita ngerancang dulu nih flow loginnya seperti apa, terus kita ngebuat wireframe-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, bisa jadi flow atau wireframe-nya itu kita buat beberapa prototype untuk kemudian kita uji ke pengguna. Terus yang kelima, dari proses prototype tadi, kita bisa ngetes nih apakah ide kita sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau sudah bisa menyelesaikan masalah pengguna atau user kita tadi. Di tahapan ini, kita bisa melakukan testingnya secara langsung, kayak gitu. Jadi kita bisa dapat feedback juga dari penggunanya. Misalnya kayak kasus login tadi, nanti kita tanyain setelah tes, kira-kira ini lebih baik nggak dari yang sebelumnya, atau masih ada yang kurang. Ketika mereka nyobain prototype kita bisa ngelihat gimmick mereka gitu, kita bisa ngelihat gestur mereka. Nah, dari situ kita bisa nangkep apakah mereka kesulitan. Misalnya ketika mereka di halaman input email,
Kita ngelihat mereka kayak kebingungan bolak-balik screen, nah itu bisa kita tanyain kayak gitu. Nah dari situ tadi kita sudah ngelakuin 5 tahapan. Jadi apakah prosesnya harus berurutan? Tapi 5 tahapan ini sebenarnya nggak harus berurutan kayak gitu ya. Kenapa? Karena di 5 tahapan ini tujuannya adalah ngedapetin solusi. Nah, kadang-kadang untuk ngedapetin solusi itu kita nggak bisa saklek nurutin 5 tahapan ini. Bisa jadi karena produknya udah ada, kita testing dulu. Setelah kita testing, kita ngedefinisiin masalahnya lagi. Setelah itu kita bisa ideation lagi. Nah, ketika di ideation kita mentok, kita bisa balik ke research lagi kayak gitu. Kita bisa melakukan tahapan-tahapan design thinking ini sesuai kebutuhan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya apa? Mungkin selanjutnya kalian bisa dig deeper lagi, kalian bisa nyari lagi tentang UX design ini. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang ngerti atau penjelasan gue kurang mudah dipahami, bisa kalian kasih masukan dari semua yang sudah kita bahas tadi. Kalau bisa gue kasih rangkuman, UX design ini sebenarnya sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngikutin saklek. Nah kemudian kalau bisa dibilang ini adalah never ending proses gitu ya. Untuk nyiptain produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang namanya kebutuhan itu pasti terikat dengan waktu gitu. Bisa jadi di waktu ini pengguna membutuhkan produk yang gimana. Tapi di waktu yang lain atau kedepannya bisa jadi pengguna kebutuhannya bertambah atau berkurang. Nah makanya itu sebenarnya UX design ini nggak akan selesai gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau produk yang sempurna itu nggak akan jadi. Tapi kalau misalnya kita mau produk yang seadanya itu juga nggak akan nyelesain masalah pengguna. Nah jadi gimana? Perlu yang namanya research untuk dapat solusi yang tepat dari suatu masalah. Mungkin sekian dulu buat video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, silakan bagiin video ini ke teman-teman kalian. Tapi kalau dirasa masih, wah ribet banget nih penjelasannya, mungkin kalian bisa ngasih komentar atau saran juga. Atau bisa jadi kalian ngasih masukan nih, Bang kedepannya bahas ini dong, atau apa kayak gitu. Sekali lagi jangan lupa di like dan subscribe, bagiin video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga belajar tentang UX design ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.